Selamat petang sahabat hororku. Minggu ini cerita keempat akan segera diceritakan. Selama proses menulis dan merekam, pikiranku dibanjiri dengan semua kenangan yang terjadi semasa aku SMA. Terutama saat aku dan teman-teman duduk melingkar di dalam kelas sambil bercerita hantu. Pada saat ini, aku sangat meyakini bahwa waktu berputar begitu cepat. Rasanya baru kemarin aku masuk SMA, bertemu dengan teman-teman baru dan menjalani hari-hari remaja bersama mereka. Tapi sekarang, bahkan beberapa dari kami sudah menikah dan memiliki anak. Aku harap beberapa dari mereka ada yang mendengar cerita ini untuk bernostalgia bersama. Aku harap suatu hari nanti kita dapat bertemu lagi untuk melepaskan rasa rindu dan mengenang semua kekonyolan di masa SMA kita. Aku harap dimanapun kalian berada, kalian akan selalu sehat dan bahagia. Kalau begitu, mari kita mulai cerita keempat kita yang berjudul Perempuan di Dalam Cermin. Suatu hari di tahun 2011, sewaktu dia lihat ke langit-langit atap, ternyata di sana ada sebuah makhluk yang sedang memperhatikannya. Dia kaget, lalu menutup mukanya dengan kedua tangannya. Dia pun mengatakan, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Tebak, apa selanjutnya? Bersamaan kami semua menggelengkan kepala. Itu temanku Cecep yang sedang bercerita pengalaman temannya yang diganggu oleh hantu. Saat ini aku dan teman-teman kelas sedang berkumpul di kelas pada jam pelajaran terakhir. Karena guru mata pelajaran yang bersangkutan berhalangan hadir, jadi kami hanya ditugaskan untuk mengerjakan latihan soal. Sekolah kami selesai pada pukul 15:45. Meski mayoritas dari kami telah selesai mengerjakan latihan soal, karena cuaca saat itu sedang hujan, jadinya kami hanya bisa menunggu di kelas dengan bercerita hantu bersama. Setidaknya ini dapat mengulur waktu sampai bel pulang berbunyi. Sebelum Cecep melanjutkan ceritanya, dia tersenyum dengan misterius dan memandang wajah kami satu persatu. Saat temannya Raisa itu perlahan-lahan menurunkan tangannya untuk mengintip, ternyata si kuntilanak itu masih diam di langit-langit sambil menggerakkan kepalanya ke kiri dan kanan, lalu mengucapkan, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Aku dan teman-teman perempuan lainnya teriak bersamaan. Kami kaget karena Cecep memperagakan gerakan kuntilanak yang menggerakkan kepalanya ke kiri dan kanan sambil bergerak maju dengan cepat. "Anjir, ngagetin gila," kata Made, Ray, dan Mario bersamaan. Mereka sama kagetnya seperti anak-anak perempuan. Cecep tertawa dengan puas melihat ekspresi kami yang ketakutan karena ceritanya. "Sumpah, ngagetin banget pas kamu niruin suara dan gerakan kuntilanaknya." Ini Adis yang berbicara. "Tapi serius itu, teman si Raisa ngalamin kayak gitu?" tanya perempuan itu. "Asli," jawab Cecep meyakinkan. "Dia cerita kemarin-kemarin pas lagi kumpul sama anak-anak." "Aing gak ada ya?" tanya Ray pada Cecep. "Iya, Mane langsung pulang waktu itu," jawab Cecep. Ray berkata setengah berteriak, mengagetkan kami semua yang masih terbawa suasana seram dari Cecep. Dia tersenyum lebar, seperti akan memberikan sebuah cerita bagus pada kami. "Urang juga punya cerita serem. Ini kejadian langsung dialami sama tete urang baru-baru ini." Kami semua sudah berada dalam sikap tegap, siap untuk mendengarkan cerita baru dari Ray. Terus, lanjutin," kataku tidak sabar mendengarkan kelanjutan dari cerita Ray. "Jadi gini,
Ini kisah seorang mahasiswi tingkat akhir yang sedang disibukkan dengan pengerjaan skripsi. Dia bernama Resyakila. Hari itu, dia disibukkan dengan pencarian data di perpustakaan, lalu berlanjut pada pertemuan dengan dosen pembimbing untuk mengkonsultasikan permasalahan skripsinya. Setelah kurang lebih 2 jam lamanya, dia berkonsultasi pada dosen pembimbing. Akhirnya dosen itu memberikan kesimpulan juga beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk kelanjutan skripsinya nanti. Setelah pamit pada dosen pembimbingnya, Resya pun menutup pintu ruangan dosen pembimbingnya itu. Tidak terasa, hari sudah hampir larut. Bahkan, suasana di sekitar ruangan dosen ini juga sepi. Hanya terdengar samar-samar orang yang mengobrol di dalam ruangan lantai ini. Itu mungkin beberapa staf dan dosen yang masih mengerjakan sesuatu di dalam sambil menunggu waktu maghrib tiba. 7 semester telah dilaluinya. Dia tidak menyangka dia bisa melalui hari-harinya sebagai mahasiswa di sebuah universitas yang paling bergengsi di kota Bandung ini. Meski di luar banyak prestasi yang telah diraih oleh kampus ini, tetapi kampus ini juga memiliki cerita misteri di balik bayangan yang disimpan oleh setiap warganya. Bahkan, dia pernah mendengar kabar mengejutkan bahwa ada mahasiswa yang melakukan percobaan bunuh diri di toilet kampus. Untungnya, nyawa mahasiswa itu segera ditolong dan dapat diselamatkan. Setelah dicari tahu kenapa mahasiswa itu sampai nekat mencoba bunuh diri, ternyata selain karena permasalahan di keluarganya, dengar-dengar dia juga merasa sesak dengan kehidupan perkuliahannya. Memang sih, karena universitas ini merupakan salah satu universitas terbaik di negeri ini, selain persaingan masuk yang begitu ketat, persaingan juga tetap terjadi bahkan saat kita sudah resmi menjadi mahasiswanya. Resyakila tidak bisa menyalahkan mahasiswa itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia juga telah melalui masa-masa tersulit yang pernah dia hadapi selama menjalani kehidupan perkuliahannya. Untungnya, sesulit apapun permasalahan yang dia hadapi, dia selalu bisa melaluinya. Makanya, meski banyak rintangan dalam mengerjakan skripsi ini, dia tidak boleh menyerah demi mendapatkan gelar barunya nanti. Dia tersenyum kecil. Kenapa di saat seperti ini pikirannya tiba-tiba mengingat hal itu? Apa karena sebentar lagi status mahasiswanya akan hilang? Jadi setiap dia datang ke kampus, dia selalu ingat dengan semua hal yang pernah dia lakukan di kampus ini. Kalau dulu dia ke kampus sering bersama dengan teman-temannya. Kalau sekarang karena teman-temannya sudah memiliki kesibukan tersendiri dengan penelitiannya, jadi dia sering datang sendirian ke kampus. Sepertinya dia memasuki fase rindu kehidupan kampus yang normal. Kepingan-kepingan masa lalu mengenai kehidupan perkuliahannya membuat pikirannya terjaga akan rasa takut yang tadi dia rasakan saat harus melalui koridor sepi gedung fakultasnya. Akhirnya tinggal 1 lantai lagi dan dia pun akan keluar dari gedung fakultasnya. Dia tidak sabar untuk pulang ke rumah dan membersihkan diri, lalu mengistirahatkan pikirannya untuk sejenak dengan mendengarkan lagu favorit di kamarnya sebelum kembali bekerja dengan skripsinya di depan laptop. Sebelum turun ke lantai 1, di dekat tangga terdapat wastafel dan kaca. Resyakila menghampiri wastafel itu. Setelah selesai mencuci tangannya, dia keringkan dengan tisu yang selalu dia bawa di tasnya. Sebelum pergi, dia menyempatkan diri untuk bercermin. Dia melihat bayangan dirinya di cermin itu. Dia tersenyum pada dirinya sendiri sambil merapikan rambutnya. Sebelum keluar gedung, dia ingin penampilannya tetap rapi. Rambutku udah panjang ternyata, pikirnya dalam hati, sambil tetap merapikan rambutnya dengan jari-jari tangannya. Setelah dia pikir semuanya sudah rapi, dia pun kembali berjalan dan menuruni tangga. Ketika dia berjalan di koridor menuju pintu keluar, Resyakila menghentikan langkahnya dengan mata yang terbelalak. Wajahnya tiba-tiba pucat pasi seperti baru melihat hantu. Dengan perlahan,
Dia gerakan tangannya ke atas dengan jari-jari yang bergetar. Tanpa dia sadari, bibirnya pun ikut menggigil. Dia pegang kepalanya dengan kedua tangannya, memastikan sesuatu di sana. Dia yakin sebelum dia pergi ke kampus, dia sudah memakai kerudungnya dengan benar. Tapi kenapa saat dia bercermin, dia melihat dirinya dengan rambut panjangnya? Jadi siapa sebenarnya sosok di cermin itu? Yang dia kira adalah dirinya sendiri, dan dia pegang-pegang rambutnya itu sembari berpikir bahwa dia telah memiliki rambut yang panjang. Tiba-tiba dia mendengar suara tertawa menyeramkan seorang perempuan di belakangnya. Dia yakin tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Lantai satu gedung fakultas ini bahkan sudah sepi karena ini sudah hampir pukul 6 sore. Reshakila segera melangkahkan kakinya lagi. Apapun yang tadi bersuara, yang jelas dia tidak akan membalikkan badannya. Di saat seperti ini, dia merasa gedung ini jadi terasa aneh dan menyeramkan. Dia juga merasa langkahnya jadi berat. Dia tidak boleh berhenti. Dia harus melangkah maju ke depan untuk keluar dari gedung fakultas ini. Dia lawan semua yang menjadi ketakutannya. Kalau dia sudah ada di luar, seharusnya dia akan merasa lebih baik. Perasaan seperti seseorang yang sedang mengikutinya di belakang terus mengusik dirinya. Suara tertawa yang tadi didengarnya juga terus mengusik pikirannya. Keringat dingin pun mulai mengalir di sekujur tubuhnya. Dia mengambil ponsel dalam saku celananya dan earphone dalam tas tangannya. Dia harap musik dapat menenangkan pikirannya di saat seperti ini. Dia menghela nafas lega begitu dia sudah keluar dari gedung fakultasnya. Perasaan hangat langsung menjalari tubuhnya begitu dia mendengar suara orang-orang yang ada di sekitar sini. Mendengar suara mesin kendaraan dan orang-orang yang berlalu lalang di sekitar gedung fakultas memberikan perasaan aman kepada dirinya. Rasanya dia seperti baru keluar dari dunia yang berbeda dibandingkan saat dia berada di dalam gedung. Di sana benar-benar terasa seperti berada di dimensi lain. Dia menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan semua energi negatif yang ada pada dirinya. Sekarang, dia harus kembali fokus kepada perjalanan yang akan dia lalui untuk segera pulang ke rumah. Sekitar 1 jam kemudian, akhirnya dia sampai ke rumahnya. Dia menjatuhkan dirinya di atas sofa begitu dia sampai di ruang keluarga. Ternyata suasana di rumahnya sama-sama sepi. Bahkan ibunya yang biasanya menyapa kalau dia baru datang tidak terlihat dimanapun. Sebelum dia membersihkan dirinya di kamar mandi, dia bermain dengan ponselnya dan melihat status teman-temannya di BBM dan Twitter. Beberapa saat kemudian, dia mendengar pintu pagar terbuka. Itu ibunya yang baru sampai rumah dengan kresek kecil di tangan. "Mama dari mana? Papa sama si Ade belum pulang, Ma?" tanya Reshakila begitu ibunya sampai di ruang keluarga. "Ini, Mama habis dari warung buat beli telur. Terus jadi ngobrol dulu deh sama Ibu Galih. Papa katanya hari ini bakal lembur. Kalau si Ade tahu sendirilah, biasanya dia nongkrong sama temennya. Bentar lagi juga pulang dia," jawab ibunya sembari berlari ke dapur. Reshakila pun bangkit dari sofa dan mengikuti ibunya ke dapur. "Kamu udah makan? Mama hari ini masak sayur sop sama perkedel kentang loh," kata ibunya memberitahu. "Asik, ada perkedel kentang," sahut Reshakila semangat. Seketika dia jadi melupakan semua ketakutannya setelah mendengar ibunya memasak masakan kesukaannya. "Oh iya, kamu belum masukin mobil ke garasi?" tanya ibunya lagi. "Belum, soalnya mau keluar lagi," jawab Reshakila sambil menghampiri meja makan. "Itu kok kamu ngebiarin teman kamu diam di mobil? Tadi Mama lewatin mobil kamu, teman kamu senyum ke Mama di dalam mobil loh."
Ih, terus gimana dong kakak kamu? Tanya Anti kepada Ray begitu Ray selesai menceritakan ceritanya. Aku melirik kepada Anti sejenak, lalu kembali melirik kepada Ray. Tidak sabar mendengar kelanjutan cerita dari Ray. Kakakku kaget dong pas dikasih tahu kayak gitu sama mamaku. Dia langsung ceritain kejadian waktu dia ngaca di cermin ke mama. Pas dicek barang-barang sama mama dan papa, di mobil kakak aku emang gak ada siapa-siapa. Jadinya kakak aku nge-cancel pertemuan sama temennya buat ngerjain skripsi di kafe. Jawab Ray. Anti bergidik ngeri setelah mendengar jawaban dari Ray. Kebayang deh kalau aku yang ngalamin kayak gitu. Langsung lemes lutut aku. Semua, termasuk aku, mengangguk sepakat dengan perkataan Anti. Udah pulang yuk. Serem lama-lama dengerin cerita hantu mulu. Hujannya juga udah berhenti. Edis berkata dengan suara memelas karena ketakutan. Aku tersenyum melihat tingkah Edis. Padahal dia sendiri yang memulai ini semua. Tapi dia juga yang ingin agar sesi cerita hantu ini disudahi. Teman-temanku yang lain setuju dengan Edis dan langsung kembali ke meja masing-masing untuk membereskan buku-buku di meja. Satu persatu dari kami pun meninggalkan kelas. Di saat hujan sudah mulai reda dan menyisakan kelas menjadi sepi dan kosong. Begitulah cerita keempat Spooky Dusk untuk minggu ini. Terima kasih kepada Ray dan Cecep yang telah berbagi cerita horor ini kepada aku dan yang lainnya. Di saat kita harus menunggu hujan reda di kelas. Bagaimana? Apakah di antara kalian ada yang pernah mengalami kejadian seperti yang dialami Resyakila ini? Gak bisa aku bayangin kalau aku yang mengalami kejadian ini. Ketika aku bercermin, aku gak sadar kalau sosok yang ada di cermin itu bukanlah sosokku. Terima kasih sudah mendengar cerita ini sampai selesai. Aku harap kalian akan lebih siap menghadapi malam yang mengerikan setelah mendengar cerita Spooky Dusk ini. Sampai jumpa di waktu petang berikutnya.